Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi fisika UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian kelima. Jadi bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton bagian pertama sampai keempatnya, kalian bisa klik link yang ada di description. Dan bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notification-nya. Jadi kalian bisa dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama yang Koko akan bahas di video ini. Dan soal ini udah sempat Koko tampilkan di video yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mungkin udah mencoba mengerjakan soal ini, nah sekaranglah saatnya untuk dicocokin dengan pembahasan Koko. Jadi jawaban kalian itu benar atau salah sih sebenarnya? Kita langsung aja ya, di soal ini dia bilang, N buah balok dengan massa yang sama, kita punya N balok, massanya sama semua, di atas lantai yang licin. Jadi lantainya tidak ada gesekan. Disusun seperti pada gambar. Jadi di gambar ini kalian bisa lihat ada N buah balok. Balok yang paling kanan ditarik dengan gaya F ke kanan, seperti pada gambar juga. Jadi balok yang paling kanan atau balok pertama ditarik dengan gaya F ke sebelah kanan. Pertanyaannya, besar tegangan tali antara balok kedua dan balok ketiga itu adalah berapa? Jadi kita ingin mencari tegangan tali di sini. Koko akan kasih nama tegangan tali di sana sebagai T2. Ingat-ingat ya, tegangan tali selalu digambar bolak-balik. Jadi inilah T2 yang kita mau cari nilainya. T2 itu berapa? Tentu saja di sini juga ada T1. Di sini ada T3 dan seterusnya. Nah, T1 ini juga kalau kita gambar dia akan bolak-balik. Ini T1. Kita tidak mau mencari T1. Yang kita mau cari adalah T2. Nah, untuk mencari tegangan tali T2, karena kita punya sistem balok, yang pertama kali Koko akan lakukan adalah mencari percepatan sistem ini. Jadi kita tinjau keseluruhan sistem, di mana seluruh sistem ini ada N buah balok. Yang pertama kita tinjau sistem. Waktu kita tinjau sistem, sigma F-nya itu adalah M total dikali dengan A. Sigma F dari sistem ini hanya satu, yaitu F. Karena tegangan talinya akan saling menghilangkan. Tegangan tali saling menghilangkan, dan seterusnya. Jadi sigma F-nya F aja. Massa totalnya itu adalah massa satu balok. Kita anggap massa satu balok itu M. Dikaliin dengan seluruh jumlah balok. Kita punya N balok. Jadi massa totalnya adalah massa satu balok dikali N. Dikali lagi dengan A. Dengan demikian kita bisa mendapatkan percepatan dari sistem ini. Percepatan sistemnya adalah F dibagi M kali M. Inilah percepatan sistem dan formula yang kita gunakan adalah hukum Newton yang kedua. Nah, setelah kita dapat percepatan sistem, kita udah tahu balok ini, masing-masing balok ini ada di satu sistem yang sama. Artinya setiap balok akan memiliki percepatan yang sama dengan percepatan sistem. Jadi sekarang Koko akan tinjau balok pertama aja untuk mencari T1-nya. Setelah T1-nya dapat, kita akan tinjau balok kedua untuk mencari T2. Jadi Koko akan tinjau balok pertama. Waktu kita tinjau balok pertama, kita hanya lihat gaya yang bekerja pada balok pertama. Kalau Koko gambar ulang di sini supaya makin jelas, misalnya ini balok pertama, ada dua gaya yang bekerja pada balok yang pertama, yaitu gaya F ke kanan. Kalian cukup lihat gaya yang nempel dengan balok pertama.
Ada F di sana. Kemudian ada satu lagi tegangan tali yang ke kiri. Ada T1 ke kiri. Inilah gaya yang bekerja pada balok pertama. Kemudian dengan hukum Newton, kita bisa dapat T1-nya berapa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F dikurang T1. Karena kita kan tarik ke kanan nih. Artinya sistem ini akan bergerak ke kanan. Karena dia bergerak ke kanan, maka gaya yang ke kanan bernilai positif. F dikurang T1 sama dengan M. M-nya bukan sistem lagi, tapi hanya dia. Masanya satu balok ya M. Dikali A. Percepatan dari balok pertama sama dengan percepatan sistem. Jadi M dikali F per M kali N. Seperti biasa kita lenyapkan yang bisa dilenyapkan. Dengan demikian Koko bisa mendapatkan T1, tegangan tali yang pertama. Pindah ruasin aja, kalian akan dapat F dikurang F per M. F dikurang F per N. Itu tegangan tali yang pertama. Koko belum samain penyebut di sini karena bukan ini yang kita ingin cari. Yang kita ingin cari kan T2. Jadi biarin dulu aja seperti ini. Nah, untuk mencari T2, kita tinjau balok yang kedua saja. Jadi Koko tulis lagi balok 2. Kalau kita gambar lagi supaya makin jelas, untuk balok kedua ada dua gaya yang bekerja. Perhatikan balok 2. Perhatikan gaya yang nempel di balok kedua. Ada satu T1 ke kanan, ada T2 ke kiri. Jadi kita tulis saja, atau kita gambar aja. T1 ke kanan, T2 ke kiri. Dengan hukum Newton lagi, sigma F sama dengan M kali A, dan benda ini bergerak ke kanan, maka T1 yang akan bernilai positif. Jadi T1 dikurang T2 sama dengan massa dari balok kedua, yaitu M aja, dikali dengan percepatan. Karena kita ngomongin objek atau sistem yang sama, maka percepatannya adalah percepatan sistem tadi, yaitu F dibagi M per M. Kita tinggal hitung. T2-nya kita bisa cari, T1-nya kita masukin aja. T1-nya kan kita udah tahu tadi. Jadi T1-nya diganti F dikurang F per N dikurang T2 sama dengan yang bisa dilenyapkan, kita lenyapkan aja. Kita akan dapat sama dengan F per N. Dengan demikian T2 itu adalah F dikurang F per N dikurang lagi F per N. Nah, kalau kita samain penyebut di sini, kita akan dapat T2-nya itu apa? Jadi dari sini T2 adalah, samain penyebut ya. Samain penyebut jadi N. Koko akan dapat Fn dikurang F dikurang F. Atau kita akan dapat Fn kurang 2F dibagi dengan N. Dengan demikian, kalau F-nya kita faktorkan, kita akan dapat N-2 per N kali F. Dan jawaban yang tepat ada di pilihan yang A. N-2 per N dikali F. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Salah satu hambatan dari dua buah tahanan yang disusun secara paralel adalah 45 ohm. Jadi kita punya dua buah tahanan atau hambatan. Hambatan ini disusun secara paralel. Jadi kalau Koko gambar terlebih dahulu, mungkin kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini hambatan yang pertama, disusun secara paralel dengan hambatan yang kedua. Nah, salah satu hambatan ini atau tahanan ini
memiliki hambatan sebesar 45 ohm. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, salah satunya adalah 45 ohm. Kita anggap aja yang atas 45 ohm. Jika arus yang mengalir di kedua tahanan sebesar 1,2 ampere, sedangkan tegangan antar kedua hambatan sebesar 18 volt, maka besar tahanan yang lain adalah berapa? Nah, kalian harus hati-hati untuk soal ini, terutama untuk bagian arus listriknya. Dia bilang arus listriknya itu 1,2. Nah, 1,2 ini bukan berarti di masing-masing mereka 1,2. Karena kalau di masing-masing mereka 1,2, rangkaian paralel itu kan memiliki tegangan yang sama. Jadi kalau tegangannya sama, arusnya sama, hambatannya pun pasti sama. Dan pilihan 45 ohm nggak ada di sini. Artinya 1,2 ini bukan mengalir di masing-masing mereka, tapi arus totalnya 1,2. Jadi kalau Koko gambar sebenarnya dia gini. Jadi arus total yang masuk itu 1,2. Nah, kurang lebih seperti ini. Arus totalnya 1,2. Kemudian tegangannya itu 18. Karena dia paralel, tegangannya pasti sama. Jadi di bagian atas ini tegangannya 18 volt, di bagian bawah tegangannya juga 18 volt. Pertanyaannya, berapakah hambatan yang kedua? Jadi ini maksud soalnya dia. 1,2-nya bukan di sini dan di situ. Karena kalau 1,2 di sini, 1,2 di sana, maka R-nya harusnya sama dengan 45. Tapi ternyata di sana nggak sama dengan 45. Dan kalau kalian hitung pun, V-nya 18, R-nya 45, arusnya bukan 1,2. Jadi hati-hati di bagian arusnya ini. Kalau kita hitung ya dari rangkaian yang atas atau dari hambatan yang atas, dengan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, kita bisa dapat arus yang mengalir di rangkaian atau hambatan yang atas. V-nya 18, arusnya kita nggak tahu, R-nya 45. Dari sini kalian dapat arusnya itu adalah 18 per 45. Kalau kita bagi 2 semua, kita akan bagi 9 maksud Koko ya. Bagi 9 semua, kita akan dapat 2 per 5. Ini sama aja dengan 0,4 ampere. Jadi ternyata arus yang mengalir di atas ini adalah 0,4 ampere. Kalau arus yang mengalir di atas itu 0,4, maka arus yang mengalir di bawah sudah pasti sisanya. Ingat-ingat hukum Kirchhoff yang pertama. Arus masuk harus sama dengan arus keluar. Masuk 1,2, keluarnya 0,4, satu lagi udah pasti 0,8. Arusnya 0,8, hambatannya, maksud Koko tegangannya 18, maka dengan hukum Ohm juga kita bisa mendapatkan hambatannya. V sama dengan I kali R, V-nya 18, I-nya 0,8 kali R. Dengan kata lain, R-nya adalah 18 dibagi 0,8. Kalau kalian hitung 18 dibagi 0,8, ya jawabannya udah pasti 22,5 ohm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kedua ini adalah yang C. Kita lanjutin ke soal yang ketiga. CA dan CB merupakan konstanta kalor jenis benda A dan benda B. Jadi CA dan CB itu adalah kalor jenis. Dengan hubungan CA sama dengan 2 kali CB. Bila massa kedua benda sama, dan kalor yang diterima untuk memanaskan benda juga sama, berapakah perbandingan perubahan suhu benda A terhadap benda B? Kita ngomongin kalor, formula dari kalor itu adalah mc delta T.
Ini formula dari kalor. Di sini kita punya dua benda ini memiliki atau menerima kalor yang sama. Berarti Koko bisa bilang QA sama dengan QB. QA itu adalah MaCa delta Ta. Formulanya ada di sana ya. QB itu adalah Mb Cb delta Tb. Soal ini bilang masanya sama, berarti kita bisa lenyapkan masanya. Ini buang aja. Kemudian soal ini juga bilang Ca itu 2 kali Cb. Ca 2 kali Cb delta Ta sama dengan Cb delta Tb. Cb sama Cb-nya kembali lagi kita lenyapkan. Dengan demikian kita bisa dapat delta Ta dibagi delta Tb itu adalah 1/2. Perbandingannya berarti 1/2. Pilihan yang tepat ada di opsi yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 24. Di soal ini bilang benda bersuhu X derajat Celcius ketika diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukkan skala 2x Fahrenheit. Maka nilai X-nya berapa? Soal ini sederhana ya, selama kalian ingat cara konversi Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, harusnya masih pada ingat dong gimana cara konversi derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Bagi yang lupa, Koko kasih tahu lagi atau Koko ingetin lagi. Derajat Fahrenheit itu adalah 9/5 derajat Celcius tambah 32. Ini cara konversi Fahrenheit ke Celcius. Kalau kalian hafal formula ini atau rumus konversi ini, soal ini bisa langsung dikerjain. Derajat Fahrenheit-nya 2x, kita ganti aja. Sama dengan 9/5 derajat Celcius, Celciusnya X, tambah 32. Tinggal dipindahin ke sebelah kiri, 2/5 dikurang, maksud Koko 2 dikurang 9/5. 2 itu sama aja dengan 10/5 dikurang 9/5 sama dengan 32. Kita akan dapat X/5 itu adalah 32. Dan X-nya adalah 5 dikali 32, kalian akan dapat 160. Dan itulah jawabannya. Jadi jawabannya ada di pilihan yang C. Kita lanjut lagi ke satu soal terakhir. Dan seperti biasa di bawah sana ada satu soal lagi yang Koko akan tampilkan untuk kalian coba kerjakan. Dan lihat pembahasannya di video berikutnya. Di soal nomor 25 dia bilang 4 muatan titik. Kita punya 4 buah muatan titik, masing-masing plus Q. Ini muatannya udah pasti, muatannya plus Q. Ditempatkan pada titik-titik sudut suatu bujur sangkar dengan panjang sisi L. Pertanyaannya, besar gaya yang dialami oleh masing-masing muatan adalah berapa? Di mana K-nya adalah tetapan Coulomb. Kalau kita ilustrasiin, kita punya persegi, misalnya seperti ini. Di ujung-ujung persegi ini ada muatan. Jadi di sini ada muatan. Kemudian di ujung yang kanan juga ada muatan. Di sini juga ada, di sini juga ada. Masing-masing muatannya adalah plus Q. Nah, kita ingin mencari besar gaya yang dialami oleh masing-masing muatan. Cukup cari atau tinjau salah satu muatan aja, karena besar gayanya pasti sama. Yang berbeda hanya arahnya nanti. Jadi misalnya kita lihat muatan yang ada di bawah sini. Muatan yang di bawah ini yang Koko arsir akan merasakan gaya yang diberikan oleh muatan atasnya, dan arah gayanya akan saling tolak-menolak karena muatannya sama-sama positif. Karena tolak-menolak, dia akan merasakan gaya yang arahnya ke bawah. Nah, di saat yang bersamaan, muatan ini juga akan merasakan gaya yang diberikan oleh muatan yang ada di sebelah kirinya.
Karena dia sama-sama positif juga, maka gayanya pasti akan tolak-menolak juga. Jadi dia merasakan gaya ke arah sebelah kanan juga. Kita kasih nama ini F1 misalnya. Ini kita kasih nama F2. 2 itu akibat benda yang ini ya, atau muatan yang di sana. 1 itu akibat yang atas. Kemudian dia juga akan merasakan gaya dari muatan yang ketiga. Muatan yang ketiga. Dan arahnya juga pasti akan tolak menolak atau saling menjauhi karena sama-sama positif. Jadi kalau digambar dia akan mengarah ke sana. Nah, dari 3 gaya yang dirasakan, ini F1, F2, dan F3, kita bisa cari magnitude-nya atau besar gayanya. Ingat-ingat formula untuk gaya Coulomb. F itu adalah KQ1Q2 dibagi R kuadrat. Ini formula untuk gaya Coulomb. Kita akan lihat satu persatu. Misalnya kita lihat F2 terlebih dahulu. F2 ini adalah K dikali Q dikali Q dibagi jarak. Jaraknya adalah yang ini. Jarak ini adalah L. Jadi dibagi L kuadrat. Itu F2. Kalau F1, F1 disebabkan oleh muatan yang di atas ini, jaraknya juga L. Jadi besar gaya F1 adalah K kali Q per L kuadrat juga. F1 dan F2 ini besarnya sama. Yang berbeda adalah F3. F3 ini kalau kita cari gaya Coulombnya, K kali Q dibagi jarak kuadrat. Nah, jaraknya adalah diagonalnya ini. Jadi kalau di sini L, di sana L, maka diagonalnya udah pasti L akar 2. Jadi jaraknya ini L akar 2. Jadi di sini Koko harus tulis L akar 2 kuadrat. Dan kalau kita hitung L akar 2 kuadrat itu sama aja dengan setengah, akar 2 kuadrat adalah 2 ya. Setengah kali KQ kali Q per L kuadrat. Jadi F3 ini lebih kecil nilainya daripada F1 dan F2 karena jaraknya lebih jauh. Nah, setelah kita hitung F1, F2, dan F3, kita akan cari resultan gayanya. Pertama fokus dulu ke F1 dan F2. F1 dan F2 ini kalau kita resultankan, kalau Koko gambar di sini ya, resultan F1 dan F2 itu yang ini. Ini resultannya. Koko pakai warna yang lain supaya lebih kelihatan. Ini resultan. Karena F1 dan F2 membentuk sudut 90 derajat, maka resultannya udah pasti tinggal di Pitagoras aja. Karena besarnya sama, Koko akan hitung atau tulis seperti ini. Jadi Koko resultannya, Koko tulisnya gini dulu aja. F kuadrat tambah F kuadrat. Dimana F itu adalah KQQ per L kuadrat. Jadi Koko nggak langsung pakai simbol ini karena nanti jadinya ribet. Jadi lebih mudah ini kita anggap variabel F. Resultannya adalah F kuadrat tambah F kuadrat. Nah, F kuadrat tambah F kuadrat kalau diresultankan kita akan dapat F akar 2. Baru F-nya kita ganti lagi. Akar 2 kali F-nya KQQ, Q kuadrat aja ya, dibagi dengan L kuadrat. Itulah resultan gaya dari F1 dan F2. Arahnya akan sama dengan F3. Sehingga resultan totalnya kita tinggal tambahkan R dengan F3. Itulah hasil dari gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Jadi kalau Koko tulis sekali lagi, maka resultan totalnya itu adalah R ditambah F3. R-nya adalah akar 2 KQ kuadrat per L kuadrat ditambah F3. F3-nya tadi kita udah cari di bawah sini. F3-nya ada di sini. Setengah KQ kuadrat per L kuadrat. Dan kalau kita faktorkan variabel KQ kuadrat per L kuadratnya, kita akan dapat akar 2 tambah setengah KQ kuadrat per L kuadrat. Dengan demikian jawaban kita adalah opsi yang C.
Nah, pembahasan Koko selesai sampai sini untuk video bagian kelima ini. Thank you semuanya buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan seperti biasa, ada satu soal yang bisa kalian jadikan PR, dan Koko akan bahas di video berikutnya. Sekali lagi thank you semuanya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.